Hujan turun tanpa suara, seolah kota lupa bagaimana caranya gemuruh. Lampu jalan berkedip malas, memantulkan cahaya kekuningan di aspal basah di ujung jalan tua. Bangunan itu berdiri, bioskop Arjuna. Raka berhenti tepat di bawah papan nama besi yang berkarat. Ia tidak ingat kapan terakhir kali bioskop ini buka. Yang ia ingat hanyalah satu hal. Dimas tidak pernah bercanda soal tempat ini. Ponselnya kembali bergetar. Dimas, jangan telat. Film sudah siap. Studio ketiga. Raka mengetik cepat. Raka, kamu di mana selama ini? Semua orang nyariin kamu. Pesan itu terbaca, tidak dibalas. Pintu bioskop terbuka sendiri saat Raka mendekat. Engselnya berderit panjang, terlalu panjang, seperti napas yang ditahan lalu dilepaskan paksa. Udara dingin menyergap, berbau karpet basah dan sesuatu yang asam. Labi kosong, tidak ada petugas, tidak ada musik, tidak ada suara apapun selain detak jam dinding yang terlalu keras. Jam itu menunjukkan pukul ke-23,13. Ini ide bodoh, gumam Raka, namun kakinya tetap melangkah. Poster-poster film lama terpajang di dinding. Wajah para aktor tampak aneh. Mata mereka dicoret, mulut disobek dengan benda tajam. Raka yakin itu bukan bagian dari desain poster. Ia menyentuh salah satunya, lengket. Raka menarik tangannya cepat. Jari-jarinya berbau besi. Lorong menuju studio gelap, hanya diterangi lampu lantai yang menyala satu persatu ketika ia melangkah. Seolah bioskop itu menyadari kehadirannya. Di ujung lorong tertulis Studio 3. Pintunya sedikit terbuka dari dalam. Terdengar suara mesin proyektor dan suara kursi berderit pelan. Studio 3 jauh lebih besar dari yang seharusnya. Langit-langitnya tinggi, tenggelam dalam kegelapan. Layar putih di depan bergetar halus, seakan bernapas. Raka melangkah masuk. Pintu menutup sendiri di belakangnya. Suara itu bergema terlalu lama. Kursi-kursi tersusun rapi, semua kosong. Namun Raka merasakan satu hal yang membuat tengkuknya dingin. Ia tidak sendirian, bukan karena ada orang, tapi karena ada sesuatu yang sedang menunggu. Nomor kursi tertera kecil di sandaran tangan. Raka berjalan perlahan, membaca angka-angka itu. Baris ke-7, kursi ke-11, kursi ke-12. Saat ia hendak duduk, ponselnya bergetar. Dimas, jangan duduk dulu. Hitung kursinya. Raka berhenti. Jantungnya berdegup cepat. Ia menghitung. Baris itu seharusnya punya 14 kursi. Namun yang ia lihat hanya ke-13. Kursi terakhir kemana? Bisiknya. Layar tiba-tiba menyala. Tanpa judul, tanpa suara pembuka. Gambar hitam putih muncul. Tampak luar bioskop Arjuna. Malam ini, hujan ini, sudut kamera ini. Raka mundur. Di layar, seorang pria berjalan mendekati pintu bioskop. Pria itu menoleh ke kamera. Wajahnya wajah Raka. Tangannya gemetar, napasnya tercekat. Ini rekaman.
katanya pada diri sendiri. Cuma rekaman. Namun di layar Raka versi film berhenti dan menatap langsung ke arah kursi penonton, seolah melihat Raka yang nyata, seolah menyadarinya. Layar menampilkan tulisan 1 masuk, 1 tinggal. Lampu studio berkedip. Dari barisan kursi belakang terdengar suara kursi ditarik. Seseorang duduk. Raka menoleh. Kursi itu kosong, namun bantalan kursinya cekung, seperti baru saja diduduki. Dimas, Dimas, teriak Raka. Kalau ini lelucon, hentikan. Jawabannya datang bukan dari Dimas, melainkan dari bawah kursi. Suara bisikan berlapis, tua, serak, bercampur suara anak kecil. Nomor 13 belum terisi. Layar berubah. Kini menampilkan seorang pria berseragam penjaga bioskop. Wajahnya lebam, lehernya bengkok tak wajar. Bima. Raka mengenalnya. Semua orang tahu kisahnya. Penjaga lama yang jatuh dari ruang proyektor dan mati. Di layar, Bima duduk di kursi nomor ke-13. Ia menangis. "Jangan duduk," katanya sambil terisak. "Kalau film mulai, kamu tidak bisa pulang." Tangan hitam keluar dari bawah kursinya. 1, 2, puluhan. Mereka menarik Bima ke bawah. Jeritan Bima berubah menjadi suara robekan daging. Layar mati. Lampu padam. Gelap. Sesuatu menyentuh kaki Raka. Dingin, basah, seperti jari yang sudah lama terendam air. "Sekarang giliranmu," bisik suara itu tepat di telinganya. Lampu darurat menyala redup. Di sebelah Raka, kursi nomor 13 kini ada, padahal tadi tidak. Kainnya hitam, lebih gelap dari kursi lain. Permukaannya bergerak pelan, naik turun, seperti dada yang bernapas. Dan dari lorong terdengar langkah kaki seseorang yang Raka kenal. Raka. Suara Dimas bergetar. "Aku tidak bisa keluar sendirian." Langkah kaki itu semakin dekat. Raka mundur selangkah, hampir tersandung sandaran kursi. Dari lorong gelap di samping studio, sosok Dimas muncul perlahan. Wajahnya pucat keabu-abuan, matanya cekung, seperti tidak tidur berhari-hari. Seragam operator proyektor masih ia kenakan, tapi basah oleh keringat dan bercak hitam yang Raka tidak ingin tebak itu apa. "Jangan mendekat," kata Raka dengan suara pecah. Dimas berhenti, tepat di bawah lampu darurat yang berkedip. Cahaya merah pucat membuat wajahnya tampak tidak sepenuhnya nyata, seolah sebagian dirinya masih tertinggal di tempat lain. "Aku sudah mendekat sejak 3 hari lalu," jawab Dimas lirih. "Kamu saja yang baru bisa melihatku sekarang." Raka menelan ludah. "Kamu mati?" Dimas tertawa kecil, kering, tanpa humor. "Belum, tapi juga bukan hidup." Layar bioskop tiba-tiba menyala lagi. Kali ini bukan film, melainkan rekaman ruang sempit. Ruang proyektor, kamera bergetar, seperti direkam diam-diam. Raka mengenali ruangan itu. Ia pernah ke sana dulu. Panas, penuh debu,
dan bau kabel terbakar. Di layar, Dimas versi rekaman sedang berbicara cepat, panik. Hari pertama aku kerja, Pak Lurah datang. Dia bilang, apapun yang kamu lihat di Studio 3, jangan hentikan filmnya. Raka menoleh ke Dimas yang nyata. Pak Lurah? Dimas mengangguk. Bioskop ini dulu bukan milik swasta, dikelola desa, dipakai buat menyelesaikan masalah. Di layar, pintu ruang proyektor terbuka. Beberapa orang masuk. Wajah mereka disensor buram, tapi suara mereka jelas. Satu nama lagi, kata seseorang, biar seimbang. Rekaman berhenti mendadak. Lampu kembali redup. Keseimbangan apa? Tanya Raka. Dimas menatap kursi nomor ke-13. Jumlah. Dulu, kata Dimas, desa ini sering kehilangan orang. Bukan hilang, namun dihilangkan. Raka duduk perlahan di kursi 12. Matanya tak lepas dari kursi 13 yang berdenyut pelan. Mereka yang dianggap masalah penjudi, pembunuh, orang gila, saksi dibawa ke sini malam-malam. Bioskop? Bioskop itu tempat gelap, jawab Dimas. Orang datang, duduk, melihat cerita orang lain, lalu pulang dan lupa. Tempat terbaik untuk membuat orang lenyap. Layar menyala lagi. Kini memperlihatkan penonton memenuhi Studio 3. Puluhan orang duduk diam. Wajah mereka kosong. Di antara mereka, seorang pria diikat di kursi nomor ke-13. Film diputar, bukan film hiburan, melainkan rekaman hidup mereka sendiri. Kesalahan, dosa, ketakutan terdalam. Setiap teriakan di layar membuat tanggen-tanggen hitam keluar dari kursi 13. Semakin banyak, semakin rakus. Lampu berkedip keras. Suara kursi berderit terdengar di banyak arah. Sekarang, lanjut Dimas, bioskop tidak menunggu orang jahat. Ia menarik siapapun yang cukup dekat. Raka merasakan sesuatu merayap di bawah kursinya. Ia berdiri cepat. Kenapa aku? Teriaknya. Dimas menatapnya lama. Karena kamu duduk. Layar menampilkan teks putih di atas hitam. Muncul satu persatu, seperti diketik oleh tangan tak terlihat. Aturan Studio 3, film harus selesai. Kursi nomor 13 tidak boleh kosong. Satu keluar, satu tinggal. Raka menggeleng keras. Aku tidak setuju dengan aturan ini. Dari seluruh penjuru studio terdengar tawa rendah. Tawa banyak mulut berlapis-lapis. Aturan tidak butuh persetujuan, bisik suara itu. Kursi nomor 13 bergerak. Sandarannya membuka sedikit, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Bau tanah kuburan menyeruak. Dimas mundur selangkah. Aku sudah mencoba melawan. Aku mematikan proyektor. Aku lari. Dan bioskop memutar film tanpa listrik. Lampu padam total. Dalam gelap, Raka mendengar napas. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Nafas orang-orang yang seharusnya sudah mati. Lampu darurat menyala lagi. Kini kursi-kursi tidak lagi kosong. Setiap kursi terisi sosok bayangan. Wajah mereka samar, mata mereka hitam.
Semua menatap Raka. Salah satu berdiri, wajahnya pelen-pelen menjadi jelas. Ibu Raka. "Pulang, Nak," katanya lembut. Raka menangis. Ini tidak nyata. Film selalu nyata, jawab suara bioskop. Yang tidak nyata adalah harapanmu untuk keluar tanpa menggantikan. Kursi nomor 13 terbuka lebar. Dimas menatap Raka dengan mata basah. "Aku tidak mau mati di sini." Dan untuk pertama kalinya, Raka menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di layar, film belum selesai. Dan di sudut layar muncul tulisan kecil. Durasi, jam 2:13, sisa waktu. Jam 1:47, hitungan mundur di layar terus berjalan. Jam 1:46, 58 detik. Jam 1:46, 57 detik. Setiap detik terdengar seperti palu menghantam kepala Raka. Sosok-sosok di kursi penonton tidak bergerak, namun mata mereka mengikuti setiap gerakannya. Tidak berkedip, tidak bernapas. Mereka bukan penonton. Mereka ingatan. Ibu Raka masih berdiri di lorong tengah. "Kamu capek," katanya lembut. "Duduk saja. Film akan selesai." Raka menutup telinga. "Kamu bukan ibuku." Sosok itu tersenyum dan senyumnya terlalu lebar. "Semua yang kau lihat di sini pernah nyata. Kami hanya diputar ulang. Layar berubah." Kini menampilkan rumah masa kecil Raka. Dapur sempit, meja makan dengan kaki pincang. Ayahnya duduk diam, mabuk. Ibunya berdiri di sudut ruangan, menangis pelan. "Kenapa kamu tidak menolong?" tanya suara bioskop. Raka berteriak, "Itu bukan salahku." Di layar versi kecil, Raka duduk diam, persis seperti penonton bioskop, tidak melakukan apapun. "Kamu sudah belajar caranya," bisik suara itu. Duduk, diam, menonton. Lampu berkedip. Salah satu sosok penonton berdiri. Wajahnya berubah. Kini menjadi wajah seorang pria asing, berdarah dengan bekas jeratan di leher. "Aku hanya numpang nonton," katanya. Lalu filmku diputar. Ia menunjuk kursi ke-13. "Sekarang aku bagian dari kursi." Sosok lain berdiri. Lalu yang lain, satu persatu. Mereka bergerak mendekat, membentuk setengah lingkaran, mengelilingi Raka. Dimas mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Mereka menambah penonton kalau film hampir selesai. "Untuk apa?" tanya Raka dengan suara gemetar. "Supaya kamu merasa sendirian," jawab Dimas. "Supaya kamu menyerah." Layar berhenti. Tulisan besar muncul. "Pilih satu." Di bawahnya 2 gambar. Dimas duduk di kursi nomor 13. Raka duduk di kursi nomor 13. "Ini jebakan," bisik Raka. "Semua pilihan di sini jebakan," jawab Dimas. Tapi salah satunya lebih cepat. Wajah Dimas berubah, bukan menjadi monster, melainkan menjadi dirinya yang paling manusia. Ketakutan, lelah, hancur. "Aku masih ingin hidup," katanya. "Aku belum siap dilupakan." Raka teringat
Pesan pertama Dimas, jangan pilih kursi sembarangan. Kalau aku duduk, kata Raka pelan, kamu bisa keluar? Ya, jawab Dimas cepat. Lalu ragu, atau setidaknya aku akan dilepas. Suara bioskop menyela, lembut seperti pembawa acara. Waktu hampir habis. Hitungan mundur kembali berjalan. Jam 0 lewat 59 menit. 59 detik. Raka tertawa-tawa putus asa. Kalau aku tidak memilih, layar berkedip menampilkan lorong bioskop. Pintu keluar terbuka. Pilih, kata suara itu, atau kami memilih untukmu. Tiba-tiba kursi-kursi bergerak. Sosok penonton mulai menduduki barisan depan. Mendekat, bau tanah dan darah memenuhi udara. Dimas berlutut, Raka, aku mohon. Dan saat itulah Raka menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Bayangan Dimas tidak memiliki bayangan di lantai. Kamu sudah duduk, bisik Raka. Dimas terdiam. Lampu darurat berkedip keras. Aku setengah, kata Dimas pelan. Kursi itu masih memegangku. Aku butuh pengganti penuh. Jadi aku hanya mempercepat kematianmu, kata Raka. Dan menyelamatkanmu, jawab Dimas. Kursi nomor 13 berderit, membuka diri. Raka melangkah mundur. Tidak, sosok-sosok penonton menjerit serempak. Suara mereka menusuk telinga, membuat kepala Raka terasa ingin pecah. Film harus selesai. Layar berubah lagi. Kini menampilkan Raka saat ini berdiri di tengah studio, dikelilingi penonton. Kamera perlahan zoom mendekat ke wajahnya. Kamu sudah di film, bisik suara itu. Tinggal perannya saja yang belum dipilih. Lantai di bawah Raka terasa lunak, seperti karpet yang basah oleh sesuatu yang hidup. Tangannya gemetar. Ia menatap Dimas. Apa yang terjadi pada yang menolak? Tanyanya. Dimas menutup mata. Mereka jadi penonton. Raka menoleh ke sekeliling. Wajah-wajah kosong itu kini terlihat jelas. Ada anak kecil, ada perempuan tua, ada pria muda. Semua membeku dalam satu ekspresi, menunggu. Berapa lama kalian di sini? Tanya Raka. Tidak ada yang menjawab karena waktu tidak bergerak bagi penonton. Hitungan mundur berhenti di layar. 00 an la 0. Studio menjadi sunyi. Suara bioskop berubah. Tidak lagi berlapis, tidak lagi marah, kini datar. Film selesai, katanya. Kursi nomor 13 menutup sendiri. Dimas menjerit, lalu suaranya terputus. Seperti kaset yang dipotong paksa. Lampu studio menyala terang. Kursi-kursi kosong. Tidak ada darah. Tidak ada bayangan, hanya Raka berdiri sendirian. Pintu keluar terbuka. Di layar muncul teks terakhir. Terima kasih telah menonton. Raka berjalan keluar dengan kaki gemetar. Ia selamat, atau setidaknya itu yang ia pikirkan. Karena saat ia menoleh ke refleksi kaca lobi, ia melihat barisan penonton di belakangnya, dan di antara mereka satu kursi kosong, nomor ke-13.